Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Devina Widya Maharani dengan NIM 074. Saya Dania Jinugratama dengan NIM P073. Saya Dian Dwi Ardianti dengan NIM 075. Saya Elvita Ayu Sandani dengan NIM 076. Saya Faisal Arkawanta dengan NIM 077. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pedoman dan prosedur pelayanan fisioterapi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama di bab 1, yaitu latar belakang. Hukum kesehatan merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban seluruh pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam dunia fisioterapi sendiri, hukum kesehatan menjadi fondasi penting yang menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien. Next. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Di tujuan memahami kerangka hukum yang mengatur praktik kesehatan dan fisioterapi di Indonesia, serta mengetahui batas-batas etis dan hukum dalam pelaksanaan tindakan fisioterapi. Kemudian manfaatnya memberikan wawasan hukum bagi mahasiswa fisioterapi sebagai calon tenaga kesehatan. Kemudian menjadi pedoman dalam praktik profesional yang aman, legal, dan beretika, serta meningkatkan tanggung jawab profesional dalam pelayanan kesehatan. Next. Kemudian ada ruang lingkup hukum kesehatan dan hukum fisioterapi. Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tanggung jawab tenaga medis, hak pasien, dan kewajiban institusi kesehatan. Sementara itu, hukum fisioterapi lebih spesifik membahas tentang pelaksanaan praktik fisioterapi, standar pelayanan, etika profesi, batas kewenangan, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh fisioterapis. Next. Kemudian bab 2 ada pengertian fisioterapi. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Perlu digarisbawahi gerak dan fungsi. Next. Kemudian ada definisi layanan fisioterapi. Layanan fisioterapi adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan oleh fisioterapis kepada pasien berdasarkan diagnosa fisioterapi untuk tujuan promosi kesehatan, pencegahan gangguan gerak, pengobatan, dan rehabilitasi. Next. Kemudian ada istilah kunci. Beberapa istilah kunci dalam pelayanan fisioterapi antara lain asesmen fisioterapi yang berisi pengumpulan data mengenai kondisi pasien yang berkaitan dengan fungsi gerak dan kemampuan fisik. Kemudian ada diagnosa yang berisi kesimpulan profesional fisioterapis tentang gangguan fungsi, aktivitas, atau partisipasi yang dapat ditangani fisioterapi. Kemudian ada intervensi, yaitu tindakan atau program terapi yang dilakukan berdasarkan diagnosa untuk mengatasi masalah pasien. Kemudian ada modalitas fisik, yaitu alat atau teknik berbasis fisik seperti elektroterapi, terapi panas atau dingin, dan latihan terapeutik. Kemudian ada rehabilitasi, yaitu proses pemulihan kemampuan fisik dan fungsi pasien agar dapat beraktivitas secara normal dan optimal. Next. Selanjutnya, standar pelayanan minimal terdapat pada pasal 1 dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan 1. Standar pelayanan fisioterapi adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapis dalam melakukan pelayanan fisioterapis. Kedua, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Yang ketiga, fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat,
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Yang kelima, organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun fisioterapis di Indonesia. Selanjutnya adalah standar kompetensi fisioterapi Indonesia. Yang pertama adalah area kompetensi yang terdiri atas 7 prinsip dasar, yaitu 1. Profesionalitas bernilai luhur, 2. Kesadaran diri dan pengembangan profesional, 3. Komunikasi efektif, 4. Manajemen informasi, 5. Landasan ilmiah, ilmu biomedik, movement science, humaniora, metodologi penelitian dan manajemen fisioterapi. Yang keenam, keterampilan fisioterapis. Yang ketujuh, pengelolaan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi. Selanjutnya, komponen kompetensi yang terdiri dari 1. Area profesionalitas bernilai luhur, 2. Area kesadaran diri dan pengembangan profesional, 3. Area komunikasi efektif, 4. Area manajemen informasi, 5. Area landasan ilmiah ilmu biomedik, movement science, humaniora, metodologi penelitian, dan manajemen fisioterapi. Yang keenam, area keterampilan fisioterapis, dan yang ketujuh, area pengelolaan pelayanan fisioterapi. Selanjutnya adalah kewenangan fisioterapis, penyelesaian masalah kesehatan dan gerak fungsi yang terdiri dari 1. Melaksanakan promosi kesehatan gerak dan fungsi pada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan gerak dan fungsi. Yang ketiga, melakukan penata laksanaan masalah kesehatan gerak dan fungsi. Yang keempat, memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gerak dan fungsi. Yang kelima, mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan gerak dan fungsi. Yang keenam, mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan gerak dan fungsi. Selanjutnya, hak dan kewajiban pasien yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 276. Pasien memiliki hak berupa mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya. Yang kedua, mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Yang keempat, menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah. Yang kelima, mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Yang keenam, meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain, dan mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah jenis pelayanan fisioterapi. Yang pertama adalah fisioterapi di rawat jalan. Pasien yang mengalami atau berpotensi mengalami gangguan gerak dan fungsi melakukan pendaftaran secara langsung maupun melalui rujukan dari tenaga medis. Yang kedua adalah setelah pendaftaran, petugas mengarahkan pasien ke bagian pelayanan fisioterapi untuk mendapatkan proses fisioterapi yang dilakukan oleh fisioterapis. Asesmen awal diperlukan untuk menemukan indikasi atau tidaknya program fisioterapi. Selanjutnya, yang ketiga, setelah pasien menjalani serangkaian proses fisioterapi dan penyelesaian administrasi, pasien dapat pulang atau kembali kepada dokter disertai pengantar catatan klinis atau resum dari fisioterapi. Contoh catatan klinis terdapat dalam formulir 4 terlampir. Selanjutnya adalah pelayanan fisioterapi di rawat inap. DPJB membuat rujukan kepada bagian fisioterapi. Selanjutnya, petugas ruangan menyampaikan informasi rujukan kepada fisioterapi yang bersangkutan. Fisioterapi dapat melakukan asesmen awal untuk menemukan indikasi, serta selanjutnya disesuaikan dengan prosedur fisioterapi, termasuk menentukan tujuan, target, intervensi, maupun pelayanan fisioterapi serta rencana evaluasinya. Yang ketiga, setelah program fisioterapi selesai, fisioterapi merujuk kembali kepada dokter penanggung jawab. Seluruh proses fisioterapi dicatat dalam rekam medik yang telah disediakan, termasuk administrasi keuangan.
Pelayanan fisioterapi di komunitas atau home care. Pelayanan fisioterapi di komunitas adalah layanan yang memungkinkan pasien mendapatkan terapi fisik langsung di rumah tanpa harus ke klinik atau rumah sakit. Keunggulan fisioterapi home care yang pertama memudahkan pasien dengan mobilitas terbatas atau kesibukan jadwal untuk tetap mendapatkan terapi. Yang kedua, memberikan kenyamanan karena terapi dilakukan di lingkungan rumah yang familiar. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian pasien dan efisiensi waktu tanpa harus antri di fasilitas kesehatan. Jenis terapi yang biasanya diberikan berupa terapi manual, penggunaan alat bantu seperti elastic band, gimbal, hingga modalitas seperti infrared dan ice bag, serta latihan terapeutik yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Selanjutnya, pelayanan fisioterapi pada anak, dewasa, dan geriatri, yaitu pelayanan yang berfokus dalam penanganan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok. Pada fisioterapis untuk anak, bertujuan membantu mengatasi masalah tumbuh kembang, gangguan motorik, dan kelainan fungsi motorik pada anak. Yang selanjutnya adalah fisioterapi untuk dewasa, menangani berbagai kondisi seperti cedera olahraga, gangguan muskuloskeletal, dan gangguan neurologis, serta masalah pernafasan. Yang ketiga adalah fisioterapi pada geriatri, yang berfokus pada kebutuhan lansia untuk mengembalikan mobilitas, mengurangi rasa sakit, mengatasi keterbatasan fisik, serta meningkatkan kebugaran dan kualitas hidup. Yang selanjutnya yaitu alur pelayanan rawat jalan. Pasien yang mengalami atau berpotensi mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh dapat melakukan pendaftaran secara langsung atau melalui rujukan dari tenaga medis di poliklinik pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP, atau dari praktik mandiri dengan membawa surat rujukan fisioterapi. Pelayanan fisioterapi di puskesmas dilakukan sesuai dengan alur pelayanan di sesuai dengan alur pelayanan di puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah pendaftaran, petugas mengarahkan pasien ke bagian pelayanan fisioterapi sesuai dengan tingkat fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan proses fisioterapi yang dilakukan oleh fisioterapis. Asesmen awal diperlukan untuk menemukan indikasi atau tidaknya program fisioterapi atau untuk mengarahkan kebutuhan fisioterapi yang tepat sesuai dengan kekhususannya. Apabila tidak ditemukan indikasi, fisioterapis mengarahkan atau merujuk pada tenaga kesehatan yang tepat atau mengembalikan kepada perujuk secara tertulis. Apabila ditemukan indikasi awal, maka selanjutnya dilakukan proses sesuai prosedur fisioterapi. Setelah pasien menjalani rangkaian proses fisioterapi dan penyelesaian administrasinya, pasien dapat pulang atau kembali kepada dokter atau dokter gigi atau DPJP atau pengirim sebelumnya disertai pengantar catatan klinis atau resum dari fisioterapis yang bertanggung jawab. Dapat disertai rekomendasi. Next. Selanjutnya, alur pelayanan rawat inap. Yang pertama, DPJP membuat rujukan permintaan secara tertulis kepada bagian fisioterapi atau fisioterapis. Selanjutnya, petugas ruangan menyampaikan informasi rujukan kepada fisioterapis bersangkutan atau bagian pelayanan fisioterapi untuk registrasi dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, fisioterapis dapat melakukan asesmen awal untuk menemukan indikasi. Apabila tidak ditemukan indikasi, fisioterapis secara tertulis menyampaikan kepada DPJP. Apabila ditemukan indikasi, maka dapat langsung dilakukan proses fisioterapi selanjutnya sesuai prosedur fisioterapi, termasuk menentukan tujuan atau target, intervensi maupun episode pelayanan fisioterapinya, serta rencana evaluasinya. Dalam proses tersebut, secara berkala, fisioterapis menyampaikan informasi perkembangan secara tertulis dalam rekam medis. Yang ketiga, setelah program fisioterapi selesai,
Fisioterapis merujuk kembali kepada dokter penanggung jawab pasien atau DPJP dengan disertai catatan klinis fisioterapi termasuk rekomendasi apabila diperlukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan program fisioterapi pasien setelah selesai perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, seluruh proses fisioterapi dicatat dalam rekam medis yang telah disediakan, termasuk administrasi keuangan. Next. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan dan asesmen. Prosedur pemeriksaan dan asesmen fisioterapi diarahkan pada diagnosis fisioterapi, terdiri dari pemeriksaan dan evaluasi yang sekurang-kurangnya memuat data anamnesa yang meliputi identitas umum, telaah sistemik, riwayat keluhan, dan pemeriksaan atau uji pengukuran impairment, functional limitation, participation restriction, termasuk pemeriksaan nyeri, resiko jatuh, pemeriksaan penunjang jika diperlukan, serta evaluasi. Asesmen fisioterapi dilakukan oleh fisioterapis yang memiliki kewenangan berdasarkan hasil kredensial atau penilaian kompetensi fisioterapis yang ditetapkan oleh pimpinan fisioterapis. Beberapa uji dan pengukuran dalam pemeriksaan fisioterapi antara lain, yang pertama, kapasitas aerobik dan ketahanan, kedua, karakteristik antropometri, yang ketiga, kesadaran, perhatian, dan kognisi, yang keempat, alat bantu, dan alat-alat adaptasi, yang kelima, circulation, yang keenam, integritas saraf kranial dan saraf tepi, yang ketujuh, hambatan lingkungan, rumah, pekerjaan, sekolah, dan rekreasi, yang kedelapan, ergonomik dan mekanika tubuh. Next. Yang kesembilan, berjalan, lokomosi dan keseimbangan. Yang ke-10, integritas, integumen. Yang ke-11, integritas dan mobilitas sendi. Yang ke-12, motor function. Yang ke-13, kinerja otot, antara lain strength, power, tension, and endurance. Yang ke-14, perkembangan neuromotor dan integritas sensoris. Yang ke-15, kebutuhan, penggunaan, keselamatan, alignment, dan pengepasan peralatan ortotik, protektif, dan suportif. 16 nyeri, 17 postur, 18 kebutuhan prostetik, 19 LGS, termasuk kekuatan otot, yang ke-20 integritas refleks, yang ke-21 pemeliharaan diri, dan penata laksanaan rumah tangga. Yang ke-22 integritas sensoris, yang ke-23 ventilasi dan respirasi, yang ke-24 pekerjaan, sekolah, rekreasi, dan kegiatan kemasyarakatan, serta integrasi atau reintegrasi leisure. Hasil asesmen dituliskan pada lembar rekam medis pasien atau klien, baik pada lembar rekam medis terintegrasi dan atau pada lembar kajian khusus fisioterapi. Selanjutnya yaitu diagnosis fisioterapi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan keadaan multidimensi pasien atau klien yang dihasilkan melalui analisis dan sintesis dari hasil pemeriksaan dan pertimbangan klinis fisioterapi yang dapat menunjukkan adanya disfungsi gerak atau potensi disfungsi gerak mencakup gangguan atau kelemahan fungsi tubuh, struktur tubuh, keterbatasan aktivitas, dan hambatan bermasyarakat. Diagnosis fisioterapi berupa adanya gangguan keterbatasan aktivitas fungsional dan hambatan partisipasi, kendala lingkungan, dan faktor personal. Diagnosis fisioterapi dituliskan pada lembar rekam medis pasien, baik pada lembar rekam medis terintegrasi dan atau pada lembar kajian khusus fisioterapi. Next. Selanjutnya, perencanaan program intervensi. Fisioterapis melakukan perencanaan intervensi fisioterapi berdasarkan hasil asesmen dan diagnosis fisioterapi, prognosis, dan indikasi kontraindikasi. Program perencanaan intervensi dituliskan pada lembar rekam medis pasien baik pada lembar rekam medis terintegrasi dan atau pada lembar kajian khusus fisioterapi. Intervensi fisioterapi dilakukan berdasarkan program perencanaan intervensi dan dapat dimodifikasi setelah dilakukan evaluasi serta pertimbangan teknis dengan melalui persetujuan pasien atau klien dan atau keluarganya terlebih dahulu.
Next. Selanjutnya, evaluasi hasil dan monitoring. Evaluasi hasil adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana intervensi fisioterapi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengukur perubahan status pasien setelah menerima layanan fisioterapi. Monitoring adalah proses berkelanjutan untuk mengamati dan mencatat respon pasien terhadap intervensi fisioterapi. Monitoring melibatkan pengumpulan informasi secara teratur tentang status pasien, kepatuhan terhadap program, dan adanya efek samping. Next. Selanjutnya, terminasi atau rujukan. Terminasi atau penghentian pelayanan fisioterapi dilakukan bila A. Berakhirnya proses pelayanan fisioterapi yang telah diberikan selama periode tunggal pelayanan fisioterapi atau tujuan yang diharapkan setelah tercapai. B. Terjadi diskontinuasi, yaitu penghentian karena 1. Fisioterapis menentukan bahwa tidak ada manfaat positif terhadap pasien atau klien oleh tindakan pelayanan tersebut. 2. Pasien atau klien tidak mau melanjutkan program pelayanan fisioterapi karena menyangkut permasalahan komplikasi medis atau psikososial. Yang ketiga, pasien atau klien berkeberatan atas pelayanan fisioterapi yang disebabkan oleh permasalahan dana atau pembiayaan. Rujukan adalah proses pengalihan pasien dari satu profesional kesehatan ke fisioterapis atau fisioterapis ke profesional kesehatan lain. Rujukan harus disertai dengan surat keterangan atau catatan klinis fisioterapi yang ditandatangani oleh fisioterapi bersangkutan. Next. Dokumentasi dan rekam medis pasien. Jenis-jenis dokumentasi yang pertama ada dokumen administratif, yang kedua dokumen asesmen fisioterapi, yang ketiga dokumen perencanaan dan intervensi, yang keempat dokumen evaluasi dan pelaporan, yang kelima dokumen penunjang. Format dokumentasi yang pertama asesmen awal fisioterapi berupa identitas pasien, keluhan, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, diagnosis, dan lain-lain. Yang kedua, model dokumentasi berupa SOR atau Source Oriented Record. Ketiga, rencana tindakan terapi berupa tujuan terapi, modalitas terapi, durasi dan frekuensi, evaluasi berkala. Yang keempat, catatan harian terapi berupa tindakan yang dilakukan, respon pasien, dan lain-lain. Yang kelima, evaluasi dan laporan akhir berupa perbandingan kondisi pasien, pencapaian tujuan, rekomendasi lanjutan, dan dokumentasi. Next. Pengarsipan dan kerahasiaan data. Pertama, persiapan pelayanan fisioterapi berupa persiapan administratif, persiapan klinis, persiapan pasien, dan yang kedua, kerahasiaan data. Daftar alur terapi fisioterapi yang direkomendasikan. Yang pertama ada terapi elektroterapi, yang kedua terapi panas dan dingin, yang ketiga terapi mekanis dan traksi, yang keempat terapi manual dan mobilisasi, yang kelima latihan dan rehabilitasi, dan yang keenam evaluasi dan monitoring. Next. Next. Standar pemeliharaan alat, yang pertama perawatan rutin, yang kedua kalibrasi berkala, yang ketiga pelatihan personil, yang keempat penanganan kerusakan, dan yang kelima dokumentasi dan evaluasi. Prosedur penggunaan alat, yang pertama berupa persiapan sebelum menggunakan alat, yang kedua pengelolaan dan penggunaan alat, yang ketiga setelah penggunaan alat dilakukan pemeliharaan alat dan evaluasi, serta penyimpanan alat, keempat pencatatan dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu indikator mutu pelayanan. Indikator mutu pelayanan fisioterapi adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan fisioterapi yang diberikan pada pasien. Indikator-indikator ini bertujuan untuk memastikan efektivitas, keselamatan, dan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima. Berikut adalah beberapa indikator mutu pelayanan fisioterapi. Yang pertama, keterampilan dan kompetensi fisioterapis.
Yang kedua, kepuasan pasien. Yang ketiga, pencapaian tujuan terapi. Next. Yang keempat, keamanan layanan. Yang kelima, penyediaan peralatan dan fasilitas. Yang keenam, proses evaluasi dan dokumentasi. Yang ketujuh, tindak lanjut pasien. Yang kedelapan, waktu penanganan pasien. Dan yang kesembilan, kualitas layanan terapi. Selanjutnya, audit internal dan supervisi. Audit internal dan supervisi pelayanan fisioterapi adalah dua proses penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa layanan fisioterapi yang diberikan memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan kepuasan pasien. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kedua hal tersebut. Yang pertama, audit internal pelayanan fisioterapi. Audit internal dalam konteks pelayanan fisioterapi adalah proses evaluasi sistematis terhadap prosedur, kebijakan, dan praktek yang diterapkan di unit fisioterapi. Tujuan audit internal adalah untuk memastikan bahwa semua aspek layanan fisioterapi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik instansi kesehatan terkait maupun regulasi pemerintah. Yang kedua, supervisi pelayanan fisioterapi. Supervisi pelayanan fisioterapi adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh seorang supervisor atau manajer untuk memastikan bahwa fisioterapis menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai standar. Supervisi ini juga bertujuan untuk memberikan arahan, umpan balik, dan dukungan yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut dalam pelayanan fisioterapi bertujuan untuk menilai kemajuan pasien dan merencanakan langkah-langkah berikutnya dalam perawatan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dievaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut yang bisa diambil. Yang pertama, evaluasi kondisi pasien. Yang kedua, menilai respon terhadap terapi. Yang ketiga, identifikasi masalah atau hambatan. Yang keempat, tindak lanjut yang disarankan. Yang kelima, pencatatan dan dokumentasi. Yang keenam, perencanaan sesi fisioterapi selanjutnya. Selanjutnya, kode etik profesi fisioterapi. Kode etik profesi fisioterapi adalah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan profesional fisioterapis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan tujuan untuk menjaga mutu layanan, integritas profesi, serta kesejahteraan pasien. Berikut adalah beberapa poin penting dalam kode etik profesi fisioterapi di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Fisioterapis Indonesia atau IFI. Yang pertama, profesionalisme, yang kedua, integritas, yang ketiga, kepentingan pasien, yang ke yang keempat, tidak membedakan, yang kelima, keterbukaan dan kolaborasi, dan yang keenam, tanggung jawab sosial. Selanjutnya, etika pelayanan terhadap pasien. Etika pelayanan fisioterapi terhadap pasien mencakup prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh fisioterapis untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesional, aman, dan menghormati hak-hak pasien. Beberapa aspek penting dalam etika pelayanan fisioterapi antara lain, yang pertama, kerahasiaan dan privasi, yang kedua, pemberian pelayanan yang profesional dan berkualitas, ketiga, penghormatan terhadap otonomi pasien, keempat, informed consent atau persetujuan yang diberikan secara sadar. Yang kelima, kejujuran dan transparansi. Yang keenam, menghormati dignitas pasien. Yang ketujuh, menghindari konflik kepentingan. Yang kedelapan, keselamatan pasien. Dan yang kesembilan, pendidikan dan peningkatan profesionalisme. Selanjutnya, penanganan konflik atau keluhan pasien. Pengelolaan konflik atau keluhan dari pasien dalam konteks fisioterapi adalah aspek penting untuk memastikan hubungannya sehat antara pasien dan tenaga kesehatan. Fisioterapis perlu menangani pasien tersebut dengan cara yang profesional, empatik, dan konstruktif untuk mencapai solusi yang memadai bagi kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa langkah atau prinsip dalam pengelolaan konflik atau keluhan pasien dalam fisioterapi. Yang pertama, mendengarkan dengan empati. Yang kedua, mengidentifikasi sumber masalah. Yang ketiga, menjaga profesionalisme dan objektivitas. Yang keempat, mengkomunikasikan solusi dengan jelas. Yang kelima, menjaga komunikasi yang terbuka. Yang keenam, melibatkan pihak ketiga yang diperlukan. Yang ketujuh, tindak lanjut. Dan yang kedelapan, evaluasi prosedur dan kebijakan. Berikut adalah hasil riset dari beberapa jurnal dan artikel yang kami kumpulkan. Kita lampirkan di daftar pustaka.
Sekian penjelasan dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.